Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victorio Tanaka dari kelas 11 IPA D dan saya akan mempresentasikan tentang cara untuk menghitung torsi yang bekerja pada bidang P. Titik tengah ini kita sebut sebagai P ya. Oke. Dari soal ini kita tahu bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F4 sama dengan F5 sebesar 10 akar 2 ini ya. Kalau kita lihat ya. Dan akar 2 itu senilai dengan 1,4. Nah, kita lihat bahwa torsi pada P ini kita bisa dapat hitung bahwa bernilai dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi 5. Oke, pertama kita hitung torsi 1. Di sini kita lihat torsi 1. Torsi 1 dapat diperpanjangkan agar tegak lurus dengan titik P. Dia jaraknya kan 3 dari torsi dari P yang mau kita hitung. Jadi kita hitung gaya yang bekerja pada torsi tadi kan 10 akar 2 atau 10 kali 1,4 yaitu 14. 14 dikali 3 yang tadi jaraknya jadi 42 Newton. Di sini kita positif, soalnya kenapa? Karena jaraknya ini dia lebih pendek dan lebih cepat kalau searah dengan jarum jam. Kita dapat lihat. Jadi dia positif dan torsi 2. Kita lihat ini ada membentuk sudut 37. Karena dia membentuk sudut berarti dia nanti akan ke dua arah yaitu ke kanan dan ke bawah. Dan dapat kita lihat kalau misalnya ini sudutnya ini di kanan dan di kiri ke kanan maksudnya. Dan di sini kita melihat yang di samping F1 aksen itu perpanjangannya itu kita sebut dengan F2 ya, agar tegak lurus seperti tadi sama dengan F1. Dan ini dengan sudut cos 37 ya. Kenapa? Karena cos itu bekerja pada sumbu X dan sin itu pada sumbu Y. Dan kita lihat ini sudutnya ini dibentuk antar sumbu X. Jadi ini akan disebut sebagai cos 37 dan bawah ini F sin 37. Tapi karena sin 37, karena yang F2 aksen ini bergeraknya kan ke bawahnya langsung ke titik poros. Jadi kita tidak hitung. Kenapa? Karena apapun gaya yang bekerja pada titik poros tidak akan berefek pada bidang itu yang langsung ke titik poros. Jadi kita langsung hitung itu 0 dan tambah 14 tadi sudah tahu dapat dari mana, dari gaya itu sendiri bernilai 14 dikali 3. Kenapa? Karena jaraknya sama seperti tadi, 3 dikali dengan sudutnya, jangan lupa sudutnya. Sudut cos 37 bernilai 4/5. Di sini kita melihat 42 dibagi 5 adalah 8,4 dikali 3 menjadi 3,6 Newton. Sama seperti tadi ini bernilai positif karena dia lebih dekat jika bergerak sesuai dengan arah jarum jam daripada kebalikannya dengan berlawanan arah jarum jam. Kita melihat torsi 3, F3. Di perpanjangan seperti tadi, mirip seperti dengan F1, tapi bedanya ini jaraknya 4. Kenapa? Karena dia itu dihitung dari setengah jarak yang panjang, bukan seperti tadi F1 lebar, dimana jaraknya adalah 4, jadi gaya 14 dikali 4 adalah 56 Newton. Newton sini sama kita hitung kenapa positif, karena dia lebih cepat bergerak dan lebih dekat ke arah jarum jam, searah jarum jam. T4 sama seperti F2 sin tadi, dia langsung bekerja pada poros, jadi kita hitung 0 saja. F5 sama seperti F2 tadi, dia ada sudut nih. Sudutnya ini ke atas atau enggak ke samping? Ke samping ini, karena kita lihat ini kan dibentuk antar sudut sumbu X ya. Jadi sumbu X-nya ini bekerja pada, maksudnya cos 53 ini bekerja pada yang di kiri ini, F5 aksen yang di kiri, dan sinnya bekerja pada yang di atas. Kita lihat di sini F5 yang di kiri 14 kali 3 kali cos 53.
3-nya dari mana? Dari jaraknya dari dengan si titik poros P tadi. Bernilai 42 kali 3/5, nilai dari cos 53 bernilai 25,2. Kemudian lah ini kok minus sin 53. Minus sin 53 kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat sini F5 action yang di atas, yang di kanan atas, dia kan lebih dekat ke kiri daripada ke kanan searah jarum jam. Ya lebih dekatnya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi dia itu bernilai minus. Nah, kita tinggal kalikan minus saja. 14 kali 4 jaraknya dari poros. Dan minus sin 53 kita sudah tahu tadi dari mana datang minusnya. 56 kali minus 4/5 bernilai minus 44,8. Kita jumlahkan tadi minus 19,6 Newton. Dari sini kita sudah dapat apapun yang diperlukan. Dan torsi pada P ini kan semuanya dijumlahkan. Jadi kita bisa menjumlahkannya 42 tambah 33 tambah 56. 33,6 kurang 19,6. Karena 0,6 ini sama, kita coret. Dan akhirnya menjadi 112 Newton. Itu untuk yang pertama. Oke, kembali lagi dengan saya, Vittorio Tanaka. Di sini kita dapat melihat bahwa ada 4 gaya yang bekerja pada suatu bidang. Dan ya ada akar 3 di sini, 3 pangkat setengah, yaitu akar 3 bernilai 1,7. Di sini kita dapat melihat nih beda-beda ya. Nilai gayanya tidak seperti yang tadi nomor 1. Gaya pertama kita melihat bahwa nilainya adalah 8 Newton, gaya kedua 20 Newton, gaya ketiga 12 akar 3 Newton, dan gaya keempat kita melihat tadi 14 ya. Kalau misalnya 10 kali 1,4 tadi ya. Oke. Kita hitung pada ini masih sama tadi soalnya. TP sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Kita hitung lagi dengan T1. T1 sama dengan. Di sini kita melihat perpanjangannya. Ini semua kan, ini kan kubus ya, 3 meter, 3 meter. Jarak dari sini ke sini setengah dari 3, yaitu 1,5. 1,5. Sabar. Kita kalikan dulu 8 Newton dikalikan dengan 1,5. Hasilnya berapa? 12 Newton. Kedua, kita dapat melihat bahwa 20 Newton ini kan dari kanan ya. Kita dapat panjanginnya ke belakang biar tegak lurus dengan titik P ya. Sama seperti tadi. T2 sama dengan nilai dari gayanya 20 dikali dengan jaraknya itu setengah dari kubus itu 1,5 bernilai 30 Newton. Yang di atas ini kita perlu ingat bahwa dia lebih dekat bergeraknya ke kanan, itu berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Kita hapus dulu. Tadi saya salah hitung. T1 T1 sama dengan minus 8 dikali dengan tadi 1,5, yaitu jadinya min 12 Newton. Di sini kita bikin saja T3 ya. T2 tadi saya tidak tahu kenapa warnanya tidak berubah. Mungkin saya lupa pencet. Oke, langsung saya ke T3. Nah, ini ada warnanya. T3. Dia kan dari sini ya, keluar dia ya. Berarti perpanjangannya tuh biar bertegak lurus tuh. Ini bakal berpanjang lagi sampai ke sini. Merahnya.
warna merahnya ya. Ya. Dan ini bakal jadi perpanjangan dari yang tadi. F3 tadi. F3 aksen. Oke. Ini juga sama ya. Ini kan udah tegak lurus nih. Ini tadi belum, kita panjangin lagi. Udah jadi tegak lurus. Oke. Tegak lurus dari T3. Jaraknya berapa? 1,5. Ini yang bekerja kan dari sudut sini ya, 60. Dia ke sini cos, ke sini minus. Ke sini sin. Tapi kita bisa melihat kalau dua-duanya ini berlawanan sama arah jarum jam, jadi sama-sama minus. Jadi sini sudutnya tidak terlalu penting. Jadi kita bisa langsung mulai saja dengan sin 60 dikali dengan minus 1,5. Minusnya sudah tahu kita dari mana datangnya, dan dikali dengan gaya itu sendiri. 12 dikali 1,7. 1,7 kita tahu dari mana. 1,7 itu kita hitung dari, sebenarnya tidak perlu kita hitung. Kenapa? Karena kita bisa bikin ini masih 3 pangkat setengah. Karena sin 60 kan setengah akar 3 ya. Jadi bisa dibilang sebagai akar 3 sebagai 3 pangkat setengah dibagi dengan dibagi dengan 2 dikali dengan min 1,5 dikali dengan 12 dikali dengan 3 pangkat 1/2. Oke. Di sini kita melihat bahwa akar 3 dikali akar 3 jadinya 3. 3/2. 3/2 yaitu 1,5. 1,5 dikali minus setengah jadinya 1,5 kuadrat, tapi nanti hasilnya diminuskan. Ini 1,5 kali 1,5. 15 kali 15 jadinya min 2,25 dikali 12 yang bernilai akhirnya bernilai 2,25 dikali 12. Ini bernilai 27, minus 27 maksudnya. Minus 27 Newton. Tapi ini masih 1. Ini kita belum hitung yang nanti ditambahkan dari yang cos. Jadi sama dengan lagi cos 60 dikali min 1,5 dikali 12 kali 3 pangkat setengah dengan 1/2 dikali minus dari 1,5 dikali 12 kali 3 pangkat 1/2. Di sini sama dengan setengah dikali 12 setengah dikali 12 yaitu 6. 6 dikali min 1,5 6 dikali min 1,5 menilainya min 9. Jadi min 9 dikali 3 pangkat setengah. 3 pangkat setengah berapa itu tadi? 1,7. Jadi 1,7. Nah, ini 1,7 ini bakal bernilai min 15,3.
Kita tambahkan kedua itu jadinya min sama dengan min 27 dikurang 15,3. Min sama dengan min 42,3 Newton. Untuk torsi ketiga, torsi keempat, T4 sama dengan, di sini kita bisa melihat kalau ada yang datang dari poros sendiri, jadi ini bernilai 0. Jadi bernilai 0. Kalau yang di sini tidak dari poros, jadi tidak bisa 0. Kalau misalnya ini dari 0 kan, kita langsung bikin 0 aja, karena jaraknya kan 0. Dikali apapun tetap 0. Jadi tambah dengan F4 ini, nilainya berapa? 14 tadi. Dikalikan dengan sudut di sini 45. Di sini berarti 45. Dia cos 45, yaitu setengah kali 2 akar 2. 2 akar 2 berapa? 1,4. Nilai akar 2 berapa? 1,4. Nanti dikali baru dengan jaraknya. Jaraknya kan 1,5 nih. 1,5. Terus kenapa ini positif? Karena dia lebih dekat dengan poros jika dengan arah jarum jam. Jadi bernilai positif dan hasilnya akan bernilai jika 1,4 dikali dengan 15. Hasilnya akan bernilai 14 dikali 15, 21. 14 dikali 21. Saudara. Oh, berarti saya salah. Tidak perlu lagi 1,4. Oh ya, masih perlu. 1,4. Tadi ini harusnya 2,1, bukan 21. Saya salah hitung di sana. 2,1 1,4 kali 1,5. 2,1 boleh dikali 1,1/2. Dikali 1/2 akan bernilai dengan 15. Oke. Hitung 15 dan 15 Newton ya. Dan hasilnya nanti kita tinggal tambahkan saja TP ini tidak tidak pasti 15, hasilnya bakal 14,7. Tapi itu bersalah karena di pembulatan akar 2 saja. Jadi kalau misalnya ini dibuat jadi akar 2 dan 1,4 yang jadi akar 2 itu bisa 15. Jadi TP ini warna hitam. Kita tambahkan semuanya. Dimana min 27 dimana 30 min 12 tambah 30 dikurang 42,3 tadi ditambah dengan 15 yang akan bernilai minus 9,3 Newton.
Oke, itu saja. Terima kasih banyak.